Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang uji non-parametrik. Nah, minggu kemarin kita sudah melakukan pengujian Wilcoxon dan Mann-Whitney ya. Nah, hari ini kita akan melakukan pengujian Friedman test dan Kruskal-Wallis ya. Nah, pada dasarnya Friedman test dan Kruskal-Wallis ini sama ya dengan pengujian Wilcoxon dan Mann-Whitney. Nah, yang membedakan adalah jumlah datanya. Kalau Wilcoxon dan Mann-Whitney itu hanya dua ya, data yang dilakukan pengujian beda rata-rata. Nah, ketika datanya itu lebih dari 2 ya, 3, 4 dan seterusnya, maka itu dilakukan pengujian Friedman test ya untuk sampel yang berpasangan, dan Kruskal-Wallis untuk data yang tidak berpasangan atau independen. Nah, baik, seperti biasa kita langsung saja masuk kepada variable view ya. Nah, jadi di dalam SPSS itu yang pertama kali harus diinput itu adalah variable view. Nah, di pengujian Friedman test kita akan menguji sampel beda rata-rata ya, sampel yang berpasangan, dan ini lebih dari 2 ya, minimal 3. Nah, misalkan kita akan meneliti tentang kemarin kan di Wilcoxon itu hanya pre-test dan post-test gitu ya. Nah, misalkan di dalam pengujian Friedman test kita akan melakukan uji beda rata-rata terhadap 3 tes ya. Nah, misalkan ada tes pertama gitu ya. Nah, kemudian ini ada tes 1 ya. Kemudian ada tes kedua dan tes 2 atau middle test, kemudian ada tes ketiga atau post test. Misalkan kita melakukan 3 kali pengetesan gitu ya. Nah, ada perbedaan rata-rata atau tidak ya dari ketiga tes ini ya. Nah, di sini kita sudah memasukkan 3 ya. Nah, ini desimalnya seperti biasa kita nolkan saja, kita tidak akan memakai desimal ya. Nah, untuk nilai tesnya maka kita misalkan di sini masukkan secara sembarang saja supaya lebih cepat ya. Misalkan kita akan memasukkan 10 ya. Nah, ini 10 data dari tiap tes ya. Misalkan kita mengetes terhadap 10 orang ya. Nah, kemudian kita akan melihat nanti apakah terdapat perbedaan rata-rata atau tidak ya. Nah, kemudian kita ini lagi ya. Nah, ini kemudian tes ketiganya kita isi juga ya. Oke, kita masukkan data secara sembarang. Nah, kemudian ini adalah hasil ini ya. Nah, kita sudah memiliki 3 macam data ya, ada tes 1, tes 2 dan tes 3. Nah, langkah-langkahnya itu sama ya dengan pengujian Wilcoxon itu ya. Nah, kita klik analyze ya. Kemudian kita cari non-parametric test. Nah, kemudian legasi dialog. Nah, kalau yang kemarin kita
ketika datanya cuma 2 itu kita memakai to relate sample. Nah, maka ketika datanya lebih dari 2 ya, maka kita pakai yang k relate sample ya. Nah, kemudian kita masukkan ketiga tes ini ke dalam kolom tes variabelnya ya. Nah, kemudian jangan lupa ini ada Friedman. Nah, di sini kita masukkan ya Friedman-nya. Nah, ini Friedman test ya. Nanti akan muncul hasil dari hasil pengujian SPSS-nya. Nah, ketika kita mau menambahkan misalkan outputnya ya, misalkan tidak hanya Friedman test, kita juga bisa memasukkan misalkan ini deskriptif, kemudian kuartil. Nah, kalau kita ingin, kita juga bisa memasukkan hasil ininya ya, statistik deskriptifnya, kemudian klik continue dan klik OK ya. Nah, maka muncul ini ya. Nah, ini yang kolom, ada 3 kolom ya, kemarin kan cuma 2 ya. Nah, ketika kita klik yang deskriptif tadi ada 3 kolom, ada 1 kolom deskriptif. Nah, ini adalah menggambarkan data yang kita input tadi ya. N itu berarti jumlah data, min itu berarti rata-ratanya ya. Nah, ini rata-rata tes 1, tes 2, dan tes 3. Kemudian standar deviasinya, nilai minimum, nilai maksimum, kemudian persentilnya ini juga ada ya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini persentil 25, persentil 50, dan persentil 75, atau ini juga kita bisa sebut ini kuartil 1 atau Q1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kuartil 2 itu sama dengan median ya. Nah, di mata kuliah statistik tentunya ini mencari statistik deskriptif ini menggunakan rumus-rumus manual ya, dan kalian sudah belajar bagaimana cara menghitungnya di mata kuliah statistik ya, rumus manualnya. Dan di sini di SPSS ini kita tidak usah menghitung rumus manual lagi, kita tinggal menginput datanya dan ini bisa langsung keluar. Nah, kemudian di kolom kedua ini ada rank ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ada rank 1, rank 2, dan rank 3 ya. Nah, tes 1, tes 2, dan tes 3 ya. Dan kemudian nah, di tes statistik, nah kita bisa melihat ya, jumlah datanya itu ada 10 masing-masing ya. Kemudian degree of freedom-nya itu 2, dan asimetri signifikansinya itu ada 0,00. Nah, berarti ketika kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%, bahkan 99% ya, ini nilai signifikansinya itu ternyata di bawahnya ya. Nah, kalau 5% berarti nilai signifikansinya ini harus di bawah 0,05. Kalau 1% berarti harus di bawah 0,01. Nah, ini adalah 0,00 yang berarti menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H alternatif diterima. H0 itu mengatakan bahwa tidak ada perbedaan ya, rata-rata antara tes 1, tes 2, dan tes 3 gitu ya. Jadi kalau yang namanya H0 itu selalu bunyinya tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, tidak ada korelasi gitu ya. Nah, H alternatif itu menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara tes 1, tes 2, dan tes 3 gitu ya. Dan yang paling besar tentu nilainya itu adalah tes 3 ya, kemudian tes 2, dan tes 1 gitu ya. Nah, ini dari mana kita bisa dapat? Nah, ini kita bisa lihat gitu ya, dari minnya atau rata-rata setiap tesnya. Dan yang rata-rata tes paling besar itu ada di tes 3, kemudian tes 2, dan tes 1. Nah, ketika misalkan kita melakukan sebuah pembelajaran, kemudian kita melakukan 3 kali tes, maka ini menunjukkan ada progres yang baik ya. Ketika tes 1, tes 2, tes 3 itu semakin besar hasilnya. Nah, ini dengan menggunakan tentunya objek yang sama, orangnya itu juga ya, kalau yang Friedman test atau relate sample. Nah, yang kedua ya, kita akan melakukan pengujian yang
tidak berpasangan ya, atau yang independennya ya. Nah, kalau tadi kan datanya sama, terhadap data yang sama, sampel yang sama, dilakukan 3 kali tes, 3 kali perlakuan. Nah, kalau yang independen sampel itu kita membandingkan data yang berbeda ya. Nah, misalkan kita mau menguji kualitas produk gitu ya. Nah, kita mau menguji kualitas produk ya. Misalkan kita memiliki 3 produk ya, kita memiliki 3 produk. Misalkan kita mau menguji kualitas lampu gitu ya. Nah, dari 3 produk lampu itu lampu mana yang memiliki apa namanya, jam menyala gitu ya, kualitas menyala yang paling lama ya atau apakah misalkan dari 3 produk lampu yang akan kita uji itu memiliki rata-rata yang sama gitu ya, atau beda gitu ya dalam kualitas nyalanya itu ya. Nah, maka kita yang pertama ini memasukkan adalah jumlah jamnya, misalkan berapa jam lampu itu menyala gitu ya. Nah, misalkan jam ya, atau bisa juga kita memasukkan dalam bentuk hari gitu ya. Atau umur lampu ya. Nah, misalkan umur ya lampu ya, atau umur lampu. Nah, misalkan dalam satuan hari misalkan. Nah, yang kedua adalah jenis lampunya ya. Nah, kita akan masukkan jenis lampunya. Nanti kita akan ada 2 misalkan ya, 3 maaf, ini harus lebih dari 2 ya. Nah, misalkan umur lampu ini dalam satuan hari ya, kemudian jenis lampu ya. Nah, itu dalam produk ya, misalkan ada produk A, B, dan C ya. Nah, dalam pengujian Truska-Wallis ini kita hanya cukup memasukkan 2 variabel saja, yaitu umur lampu dan jenis lampu misalkan ya. Nah, maka kita masukkan gitu ya, misalkan ada masing-masing 10 gitu ya, 10 sampel dari setiap lampu yang akan kita uji gitu ya. Nah, misalkan ini yang pertama dia bisa nyala itu misalkan 300 hari gitu ya. Nah, ini desimanya kita nolkan saja ya, supaya tidak ada koma, tidak ada angka di belakang koma ya. Nah, kemudian ini kita masukkan secara acak saja ya. Nah, kemudian kita masukkan ini usia lampunya sebanyak 30 ya. Kita input lampu ini secara acak ya, nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Kemudian oke. Nah, kita sudah memasukkan 30 sampel lampu yang kita
masukkan ke dalam penelitian ini yang akan kita uji. Nah, kemudian oh iya, ada satu lagi tadi yang terlewat di variable view. Nah, di value ya. Nah, kita akan memasukkan value 1 itu untuk lampu A ya. Kemudian value 2 untuk lampu B dan value 3 untuk lampu merek C ya. Nah, kemudian kita klik OK. Jadi kita memiliki 3 merek lampu ya. Nah, misalkan ini 1 sampai 10 kita kasih label adalah lampu A ya. Kemudian 11 sampai 20 kita masukkan ini 2 ya. Label lampu B, dan 21 sampai 30 ini kita masukkan angka 3 ya, yang menunjukkan ini adalah lampu merek C ya. Jadi masing-masing ada 10 sampel dari setiap merek yang akan kita uji ya, kualitas ketahanan menyala lampu tersebut. Nah, setelah kita memasukkan variable view dan data view-nya, maka kita lakukan pengujiannya ya, sama ke analyze, kemudian non parametrik, regressi. Nah, yang berbeda ini adalah kita memilih yang K independent sample ya, artinya sampel yang independen atau sampel yang tidak berpasangan. Nah, kemudian ketika muncul tesnya ini, kita masukkan hari ya, umur lampunya ke dalam tes variabel ya. Nah, kemudian kita masukkan produknya kepada grup variabel ya. Nah, ketika kita masukkan ke grup variabel, ini akan muncul tanda-tandanya seperti ini, dan ini harus kita betulkan ya. Nah, maka kita klik define range-nya. Nah, minimum itu adalah 1 dan maksimum adalah 3 ya. Nah, kalau kita mau melakukan pengujian terhadap 4 merek lampu, maka minimumnya 1, maksimumnya 4. Kalau kita mau melakukan pengujian terhadap 10 buah merek lampu misalkan, maka minimumnya 1 dan maksimumnya adalah 10. Nah, karena kita hanya 3 merek, maka maksimumnya itu adalah 3 ya. Jadi ini menunjukkan maksimum itu berapa merek atau berapa produk yang akan kita uji ya. Kemudian klik continue. Nah, di sini kita klik ya pengujian Kruskal-Walisnya ya. Nah, di sini pun sama ya seperti tadi. Apakah kita akan memunculkan ya statistik deskriptifnya ya, mean, standar deviasi ya, kuartil dan lain sebagainya. Kalau mau, maka kita tinggal klik deskriptif dan kuartilnya. Kalau tidak kita membutuhkan ini, maka kita nggak usah diklik ya. Kalau kita membutuhkan, maka kita bisa klik, kemudian klik continue ya, dan selanjutnya kita klik OK. Nah, sehingga muncul di sini ya, karena tadi kita mengklik deskriptifnya, maka muncul di sini berapa produk yang kita lakukan pengujian itu ya, berapa sampel. Nah, data kita itu ada 30 sampel. Nah, mean ini rata-rata ya, rata-ratanya ini standar deviasi, ini yang minimum ya, usia lampu itu 100 ya 80 hari, maksimumnya ada 302 hari. Ini persentilnya 25, 50 dan 75 atau kuartil 1, 2 dan 3 ya. Nah, sekarang kita masuk kepada hasil output pengujian Kruskal-Walisnya ya. Yang pertama ada range ya, ini masing-masing produk tadi kita masukkan ada 10 sampel masing-masingnya. Nah, kemudian di ininya min range-nya ini untuk produk A adalah 24 ya, kemudian produk B adalah 5 dan produk C adalah 16 ya. Nah, maka bisa kita lihat di sini bahwa yang memiliki min rank paling tinggi itu ya, yang memiliki kualitas lampu paling tinggi itu adalah yang lampu A ya. Kemudian memiliki kualitas yang kedua adalah lampu C, dan kualitas yang paling jelek itu adalah lampu B gitu ya. Nah,
Nah, kemudian kita akan lihat ya di tabel tes statistik ini menunjukkan apakah terdapat perbedaan rata-rata ya antara umur atau usia kualitas menyala dari lampu A, B, dan C. Nah, maka kita lihat di sini tingkat signifikansinya adalah 0,000. Nah, sehingga dengan demikian meskipun ini menggunakan tingkat kepercayaan yang 99% ya 95% ini akan tetap signifikan karena nilainya ini di bawah 0,01 kalau 95% ya. Kalau 95% ini di bawah 0,05 ya. Nah, sehingga H0 ditolak yang menyatakan tidak ada perbedaan ya rata-rata antara produk A, B, dan C dan H alternatif atau HA atau HI diterima yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara produk A, B, dan C, yang mana yang memiliki kualitas paling bagus itu adalah lampu A, kemudian yang kedua lampu B, dan kualitas yang paling jelek itu adalah lampu C ya. Nah, ini adalah pengujian Kruskal-Wallis dan tadi sebelumnya adalah Friedman test. Dan ini merupakan uh, lanjutan ya dari materi kita pada minggu kemarin tentang Wilcoxon dan Mann-Whitney. Nah, yang membedakan adalah jumlah objeknya ya. Yang kemarin itu hanya 2. Nah, kalau Wilcoxon dan Mann-Whitney ini, nah kalau datanya lebih dari 2 ya, 3, 4, 5 dan selanjutnya, maka menggunakan pengujian Friedman test dan Kruskal-Wallis ya. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.